Cek 1 2 3. Oke. Kembali lagi dengan tangan kanan Beyond Production. Kali ini kita kembali dengan tutorial cara mengisi template yang kami bagikan secara gratis, yaitu template penentuan target market bisnis. Kali ini kita bekerja sama dengan Sidea. Jadi, kenapa tercipta template ini? Jadi ini berawal dari postingan kami di Instagram. Jadi tangan kanan dan Sidea ini kami membuat sebuah pertanyaan di Instagram, itu kalau kita bikin template cara menentukan target market, kira-kira kalian pada mau nggak? Kalau lebih dari 100 komen, oke deh kita bikinin. Dan ternyata nggak sampai 1 hari sudah ada 100 komen. Jadi ya udah kita bikinin the goals. BTW ini kita udah mulai masuk ke template ya. Jadi the goals, apa sih tujuannya dari template ini? Jadi pada PowerPoint ini ada 3 template yang harus diisi, yaitu segmentasi market, marketing mix, dan analisa kompetitor. Dari setiap template yang kamu isi ini, kamu tuh bisa melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari brand kamu. Dari setiap kesimpulan template ini, pada akhirnya kamu dapat mengevaluasi bagaimana memaksimalkan produk, harga, dan cara pemasaran brand kamu. Jadi intinya kamu mengisi template, mengambil kesimpulan, dan lalu mengevaluasi. Jadi sebenarnya template ini tuh tidak spesifik hanya untuk brand yang baru mulai, tapi bisa juga untuk yang sudah mulai dan kamu ingin melakukan evaluasi. Nah, oke, kita mulai deh. Jadi di slide pertama yang harus kita isi adalah simple sih sebenarnya, nama brandnya, produk utamanya, dan produk pendukungnya. Misalkan kita ambil contoh lah, nama brandnya apa ya kira-kira yang bagus? Tangan kanan clothing, gini kali ya. Produk utamanya apa ya produknya? Saya suka banget sama produk kemeja, jadi kita tulis kemeja aja kali ya. Tapi mungkin lebih spesifik dengan kemeja sehari-hari yang nyaman dari Katun, gitu kali ya. Produk pendukungnya adalah misalkan yang cocok dengan kemeja apa ya, yang dipadukan outer jacket, terus celana bahan, dan lain-lain. Oke, kita sudah dapat konsep awalnya. So the brand name is tangan kanan clothing. Produk utamanya adalah kemeja. Jadi produk utama yang akan kita pasarkan ini adalah kemeja. Tapi ada produk pendukungnya untuk biar marketnya nggak bosan, yaitu outer jacket, celana bahan, dan lain-lain. Oke, so basically template yang kita buat ini adalah bisnis yang baru dibuat. Namanya adalah tangan kanan clothing, gitu kali ya. Oke, sip. Lanjut. Consumer, mendetailkan customer seperti apa yang menjadi target market brand kamu, dimulai dari kepribadian sampai dengan daerahnya. Nah, ini ada namanya persona. Buat yang belum familiar sama persona itu seperti kita membuat gambaran sebenarnya seperti apa sih orang-orang yang akan memakai, orang-orang yang akan menyukai, dan orang-orang seperti apa yang akan membeli produk kita. Ini wajib karena kita seperti menggambarkan seperti apa ya contohnya. Nah, kenapa kita sering menyebutkan bisnis yang kamu jalankan adalah sebaiknya sesuatu yang kamu sukain. Kenapa? Jadi dengan kita menyukai brand yang kita jalankan ini, ibaratnya kita saat mengisi persona gini tuh, kita tinggal berkaca sama diri kita sendiri. Oh, orang seperti kita lah yang akan membeli produk kita. Simple kan? Nah, kalau misalkan seperti sekarang ini, kita coba tulis lah ya. Ini sebenarnya ada contohnya sih. Cuman ini ya contoh lah. Yaudah kita tulis aja lah. Itu kan nama orangnya, persona pertama namanya Rifki Alfiana. Ini kita sebenarnya ngarang aja karena kita kan namanya juga konsep. Di akhirnya kita evaluasi itu. Misal umurnya adalah 18 tahun. Umur-umur yang baru masuk kuliah, gendernya adalah cowok. Pekerjaannya adalah mahasiswa. Nah, kita jabarkan dalam satu buah kalimat. Rifki Alfiana adalah mahasiswa, siswa di Bandung,
yang hobi berpakaian rapih seperti orang dewasa. Satu. Yang kedua, persona kedua, saya membayangkan orang yang kedua ini adalah orang-orang yang baru mulai kerja. Misalkan Indra Jati namanya, umurnya ada 24 tahun. Nah, ini cowok, kerjaan adalah karyawan swasta di Jakarta. So Indra Jati adalah karyawan swasta di Jakarta yang harus berpakaian rapi ke tempat kerja, dan hobinya belanja online. Lalu persona ketiga ini yang agak tuaan kali ya, misalkan namanya Yusuf Rivaldi ini kali. Sip. Umurnya misal 35 tahun. Ini adalah cowok, pekerjaannya manajer di perusahaan swasta di Jakarta. Nah, jadi Yusuf adalah manajer di perusahaan swasta di Jakarta yang hobi memakai kemeja dan belanja kemeja. Oke, kita udah ada 3 persona. Yang pertama adalah Rifki Alfiana. Jadi secara summary-nya, bukan summary sih, tadi sebutnya captionnya, Rifki Alfiana adalah mahasiswa di Bandung yang hobi berpakaian rapi seperti orang dewasa. Persona keduanya, Indra Jati, adalah karyawan swasta di Jakarta yang harus berpakaian rapi ke tempat kerja dan hobinya belanja online. Yang ketiga, Yusuf Rivaldi adalah manajer perusahaan swasta di Jakarta yang hobi memakai kemeja dan belanja kemeja. Personanya udah kita isi, kita lanjut deh. Nah ini adalah grafik dari persona yang tadi kita buat. Cuman ini sih semacam contohnya aja. Kalian bisa bikin juga kayak gini untuk lebih mempermudah kalian dalam mengisi tahap selanjutnya. Nah, kita lanjut dulu deh. Template consumer. Jadi setelah kita mengetahui persona kita akan seperti apa, lalu kita menggambarkan lebih detail tentang persona kita ke dalam 4 parameter, yaitu geographical, demographic, behavior, dan psychographic. Nah, mungkin kalian juga udah sering ngedenger sih tentang 4 hal ini, apalagi kalau kalian melakukan ads di Instagram, karena kan pasti ditanya behaviornya apaan. Oke, kita mulai dari geographical. Ini adalah lokasinya, di mana aja sih produk kita akan terjual. Misalkan kita mengisi Jakarta, Bandung, Bogor, Bekasi. Ini satu area nih. Tapi kalian juga bisa misalkan kalau kalian merasanya oh iya produk saya akan sangat luas, jadi saya akan membuat lebih banyak dari ini kan cuma 4 nih. Kalian bisa aja bikin lagi ke bawah sampai ada 10, ya nggak masalah. Lalu demographic ini adalah lebih ke mulai dari umur, lalu gendernya, terus pekerjaannya, gaji per bulannya berapa, lebih spesifik kayak gitu. Nah, kita mulai dari umur kali ya. Umur ini sesuai demografik tadi. Umur adalah 17 sampai dengan misalkan saya sampai umur yang senang masih pakai kemeja flanel, misalkan umur 40 tahun. Nah, selanjutnya gendernya 70%, atau kita bikin 100% cowok aja lah. Nah, selanjutnya ada misalkan kita isi pekerjaan, mahasiswa, karyawan, dan pengusaha. Terakhir kita isi gaji pendapatannya, misalkan mulai dari mahasiswa kan biasanya 1.500.000 kali ya sebulan ya, misal 1.500.000 sampai dengan
8 juta per bulan. Jadi kita nargetin bukan untuk yang bener-bener high class, tapi yang middle low. Lanjut ke behavior. Nah, behavior ini lebih melihat dengan sebenarnya orang-orang yang kita targetin ini tuh senengnya dengan misalkan cara pembayarannya seperti apa, terus degree pendidikannya itu seperti apa. Itu kan karena biasanya semakin tinggi pendidikannya kan akan semakin kritis. Nah, itu juga akan berkaitan dengan cara kita pendekatannya seperti apa nantinya. Misalkan kita tulis dulu lah pendidikan minimum adalah let's say SMA or SMK. Terus gimana mereka cara pembelian barangnya, lebih senangnya misalkan belanja online di marketplace. Lalu kita juga bisa menuliskan kenapa orang ini akan suka membeli barang kita. Berarti kan penyuka lokal brand berkualitas, terus senang berpenampilan rapih. Saya ke grafiknya. Ini adalah lebih ke gimana lifestyle-nya orang-orang ini sih. Nah, karena ini kaum pekerja, maka kita tulis bekerja pada weekend. Bekerja pada weekend karena pas pekerja inilah yang kita ambil marketnya tuh. Jadi pas dia kerja, mereka akan memakai produk kita. Nah, lanjut dengan apa namanya? Bisa juga lifestyle-nya misalkan belanja online saat promo. Terus kita juga bisa menuliskan personal value, lifestyle-nya apalagi ya, berpakaian rapih saat bekerja. Terus psikografiknya suka barang murah tapi nggak murahan. Oke, kita udah ada 4 consumer yang udah diisi, mulai dari lokasinya, terus kepribadiannya, lalu perilakunya seperti apa. Udah kita isi semua. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu marketing. Nah, marketing ini setelah tadi kita sebelumnya sudah menuliskan apa sih produk kita, lalu seperti apa sih market kita, lalu kita juga menuliskan siapa sih orang-orang yang akan beli produk kita. Nah, kita lanjut ke marketing mix. Marketing mix ini biasa disebut 4P: product, price, promotion, place. Nah, kita mulai dari produknya dulu. Apa sih yang akan kita tonjolkan dari produk kita? Kemeja nyaman dipakai, bahan berkualitas, terus jahitan rapih. Misalkan keunggulannya adalah ada di atau ini kita hapus dulu, varian produk lebih dari 10 motif. Lalu jahitannya rapih banget. Price kita tulislah, karena tadi kita menuliskan di sini adalah untuk mahasiswa sampai dengan pekerja dan gajinya, pendapatan per bulannya adalah 1.500.000 sampai 8 juta per bulan, maka kita bisa menuliskan di sini berapa sih produk harga yang akan kita bandrol untuk target market seperti ini. Misalkan kita tulislah kemeja harga 150.000 sampai dengan 250.000. Inilah target market kita. Inilah
target harga kita. Lalu, nah kita udah tahu nih kemeja kita seperti ini. Kelebihannya ada jahitannya rapi banget, varian produknya lebih dari 10 motif, dan harganya sangat terjangkau. Atau kita tulis ini ya katanya, harga sangat terjangkau untuk market. Tujuan utamanya kita itu. Nah, gimana cara kita mempromosikan? Jadi kita udah punya nih, produk kita adalah kemeja yang jahitannya rapi banget, variannya banyak banget, dan harganya murah, harganya 150 sampai 250 ribu, yang mana harga tersebut adalah sangat terjangkau untuk market kita. Promosi macam apa Pak? Apa yang akan kita lakukan untuk agar market kita tahu seperti ini? Yang pertama adalah kita bisa melakukan endorsement influencer worker. Jadi maksud worker tuh, misalkan kita nanti cari nih influencer yang juga adalah seorang pekerja. Misalkan sekarang kan banyak nih kayak banker yang jadi influencer. Nah, itu kita targetin untuk endorse kayak gitu-gitulah. Atau bisa juga dokter atau segala macam lah. Nah, lanjutnya di promotion ini kita akan sering melakukan promo. Karena kita akan memasarkan produk kita dengan harga yang terjangkau, maka kita lakukan promo diskon. Nah, apalagi ya promonya? Endorsement. Lalu Instagram Ads. Yang lain adalah co-branding atau collabs marketing. Nah, place-nya dimana akan kita menjual barangnya, karena kita tadi adalah orang-orang yang behaviornya senang belanja lokal brand berkualitas dan belanjanya di marketplace, maka kita bisa mengisi di sini misalkan Tokopedia, Shopee, dan website kita sendiri. Sip, rasanya udah cukup sih. Nah, kita masuk ke tahap yang, nah ini yang menegangkan, karena setelah kita tadi membuat konsepnya segala macam, kita akan memasukkannya ke dalam analisa kompetitor ini. Nah, jadi ini ada 3 kompetitor yang akan kamu tulis dan ada brand kamu. Misalkan tadi kan kita nulis brand kita, tangan kanan cloth. Nah, ini kan jenis produknya kemeja, bahan baku katun. Misal kita lebih spesifik, katun dobi. Nilai jual produk nyaman, murah, dan banyak varian. Ini sorry ya kalau ada suara motor, soalnya sebelah jalan raya. Hehe. Lanjut, kekurangan produk kita. Misal dari tadi kayaknya kita nggak ngomongin tentang identitas, so kita tulis tidak ada identitas brand alias polosan. Harga jual produk 150.000 sampai dengan 250.000. Oke, harga jual diskon rencananya kita adalah di 120.000 sampai dengan 100, atau sampai dengan itu turun 30 berarti 220.000. Inilah ya. Marketplace tertinggi kita rencananya tadi kan Tokopedia, Tokped, Shopee, dan website. Nah, kita lanjut nih ke kompetitornya. Gimana sih cara kita mengisi kompetitor ini? Kan kita udah nulis nih, ada produk kita ini. Nah, kita cari di Instagram siapa sih yang menjual kemeja dengan tipe-tipe yang mirip-mirip kita lah. Nah, misalnya kita menemukan lah ternyata yang udah main kemeja ini tuh udah ada banyak. Dan salah satunya yang menjadi market leadernya adalah si brand A ini. Misalkan namanya brand A. Nah, terus kita lihatlah jenis produknya kan sama nih, kemeja. Tapi ternyata mereka adalah kemeja yang lebih spesifik, yaitu kemeja kantor, alias kemeja-kemeja yang super rapi.
Nah, bahan bakunya misalkan mereka ini adalah katun biasa. Nilai jual produk adalah ada di branding fotografi dan endorsement. Kekurangan produknya apa? Bahannya biasa aja. Harga jualnya misalkan 200.000 sampai dengan 350.000, karena mereka kan benar-benar kemeja kantor, berarti marketnya lebih mature. Harga jual diskonnya misalkan mereka gak pernah diskon. Marketplace tertinggi misalkan Shopee. Oke, lanjut ke brand kedua, brand B. Nah, ternyata ada juga nih yang jual kemeja mirip banget sama kita, bahannya sama percis, nilai jualnya sama, nyaman, dan banyak varian warna. Kekurangan produknya, harga cukup mahal. Misalnya kita terus gini dulu. Nah, harga jualnya berapa? Mereka jualnya 250.000 sampai dengan 400.000. Misalkan gini ya. Misalkan ininya kita tambahin lagi, nyaman, banyak varian warna, dan ada identitas berupa misalkan bordir di dada kirinya atau gimana, dan brandnya udah cukup terkenal lah. Kita ambil contoh kayak gitu. Nah, harga jual diskonnya misalkan mereka ngediskonin produk jadi cuman 220.000 sampai dengan misal 350.000. Marketplace tertingginya adalah di Tokopedia. Nah, kompetitor yang ketiga misalkan ini adalah brand C. Nah, ini jual kemeja biasa juga sama kayak kita, cuman mereka jualnya bahan Lacoste katun. Nah, ini kan secara kualitasnya sebenarnya Lacoste tuh di bawahnya Adobe kan, karena bahannya lebih panas sedikit. Nah, misalkan ya jual produk mereka apa? Murah, varian warna banyak. Kekurangan produknya apa? Tidak ada. Ada identitas sama kayak kita, alias polosan, dan bahan kurang bagus. Ini agak turun, kita naikin dikit. Harga jual produknya misalkan 100.000 sampai dengan 180.000. Harga diskonnya misalkan jadi 90.000 sampai dengan, atau ini gini deh, misalkan sini 120.000 sampai dengan 180.000. Nah, harga jualnya tuh 110.000 sampai dengan 170.000, misal gini ya. Marketplace tertinggi misalkan Shopee dan Tokopedia. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa langsung ngambil kesimpulan nih. Misalkan kita lihat dari jenis produknya kan sama sebenarnya, kemeja, bahan bakunya gimana. Jadi ada yang bahan bakunya biasa, ada yang bahan bakunya katun dobi sama Lacoste katun. Kita ambil asumsi kalau katun dobi ini lebih bagus daripada katun biasa yang dipakai di brand A, dan bahan Lacoste ini lebih grade-nya lebih di bawah daripada katun yang dipakai brand A. So, secara kesimpulan, produk kita menggunakan bahan yang paling bagus. Jadi secara jenis produknya sama, bahannya paling bagus. Nah, nilai jualnya ini kalau dibandingkan yang lain, sebenarnya semua ada yang mengutamakan nyaman dan ada yang varian. Berarti ini kan
sudah kita ibaratnya udah satu segmen lah dengan mereka ini. Nah, keunggulan kita ada di bahan tadi yang pertama. Nah, yang keempat nih, kekurangan produk. Dibandingkan yang lain, sebenarnya produk kita ini sama dengan brand C, alias nggak ada identitasnya. Berarti brand kita ini polosan banget. Nah, harga jual normalnya, brand kita ini ada di average yang cukup rendah sebenarnya. Jadi harga jual kita ini lebih ibaratnya kalau dibandingkan dengan brand C, harga produk kita ini lebih mahal, bahannya harganya lebih mahal tapi bahannya lebih bagus. Terus kalau kita bandingin dengan brand B, harga bahan kita sama dengan brand B tapi harga kita lebih murah. Kita menang juga kan ibaratnya. Kalau kita dibandingin dengan brand A dari segi harga brand A nih lebih mahal dari kita tapi bahannya lebih lebih biasa, lebih di bawah kita. Sementara kita harganya udah lebih murah, bahannya lebih bagus. Kita menang banget di sini ibaratnya. Terus yang ke-6 ini kurang lebih sama lah harga jual diskonnya. Ibaratkannya, misalkan kita bersaing dengan brand C. Brand C ini kalau setelah diskon harganya jadi 110.000, kita nih bisa ngambil market dia. Ibaratnya kita nanti nge-brandingnya tuh dengan kalian nambah 10.000, kalian bisa dapat bahan yang lebih bagus daripada beli di brand C ini. Nah, marketplace-nya ini kan ada yang Shopee, ada yang Tokopedia, ada yang Tokopedia dan Shopee. Nah, kita gayat semuanya di Tokopedia ya, di Shopee ya. Nah, kalau misalkan selanjutnya ini adalah template perbandingan kompetitor. Nah, yang ini tuh kita jadi kayak membuat poin-poinnya secara angka. Sebenarnya berapa sih secara penilaian totalnya setelah diangkakan brand kita ini keunggulannya dari ini apa. Nah, ini udah ada parameternya tuh 1 sampai dengan 5. 1 itu artinya brand kita sangat kurang bagus dari uraian ini, dan kita kasih poin 5 kalau brand kita sangat kuat di poin itu. Kita mulai dari brand kita dulu ya. Untuk segi kemeja kita tulis dulu lah. Ini kan karena memang temanya membahas kemeja, berarti kita tulis kita sama ini 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Nah, selanjutnya bahan baku produknya. Karena kita paling bagus, kita tulis 5. Kompetitor kita kan oh iya, lupa, sorry. Ini tangan kanan clothing. Kesel banget temen ya. Ini brand C. Ini brand B. Ini brand A. Oke, tadi kan udah kita isi, kita lanjut ya. Bahan baku produk, karena kita tadi menyebutkan Katun Dobi ini sudah paling bagus di antara yang ini, kita tulis berarti yang dapat poin 5 itu adalah brand kita dan brand B. Bener kan? Nah, yang lakos ini kita tulis 1, yang ini 3. Shape. Nilai jual produk. Secara nilai jual produk, karena semuanya ini mengutamakannya kenyamanan, jadi ada 3 parameter: nyamanan, terus identitas, dan varian warna. Nah, karena kita hanya memenuhi 3 dari 5 parameter, berarti kita kasih poin lah. Nilai jual kita adalah 3. Yang brand C ini adalah 2. Nah, yang brand ini adalah 5, ini 5. Nah, kekurangan produknya gimana sih? Kurang lebih sepertinya sih sama, karena dari 5 parameter ini cuman kita tidak ada identitas ini. Oke. Berarti kalau karena ngomongin kekurangan, berarti kan kita balik tuh. Poinnya jadi harus besar kalau kekurangannya makin dikit. Nah, kekurangan produk kita kan cuma nggak ada identitas, berarti kita tulis 4. Nah, kekurangan produk yang brand C ini kan karena kurang nyaman dan nggak ada identitas, kita tulis 3. Yang brand B ini dari segi kenyamanan dan brandingnya ada. Nah, kita tulis lah, misalkan asumsinya ini 4, ini 4. Nah, harga jual normalnya nih dari perimeter ini kita
kita ambil jadi kalau semakin mahal kita tulisnya berarti semakin kecil ya angkanya. Nah misalkan yang paling mahal tuh kan yang brand B nih, kita tulisnya 1, yang ini 2, yang ini kita yang ketiga, ini keempat. Nah kurang lebih setelah diskon pun sama kan, 1, 2, 3, 4. Nah marketplace tertingginya karena yang lain hanya mainkan satu marketplace sementara kita ada di 3, berarti kita tulis yang kita 5, yang ini 4, yang ini 3. Nah kita jumlahkan lah, kurang lebih seperti ini nih hasilnya. Jadi ternyata setelah dipoinkan, brand kita nih bersaing banget gitu, karena dari segi poin penilaian paling tinggi itu. Oke, kita ke tahap paling terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini kita mengambil kesimpulan dari setiap tahap yang sudah kita isi. Mulai dari segmentasi consumer, marketing mix 4P-nya gimana, sama analisa kompetitor yang baru tadi kita isi. Kita mulai dari consumer-nya dulu deh ya. Jadi, setelah kita melakukan semua tahapan ini, kita lihat lagi nih. Sebenarnya layak nggak sih market kita tuh? Orang-orang ini tuh akan menyukai produk kita nggak sih? Nah dari analisa sampai yang terakhir ini kan dari poin ini dikatakan kalau kita tuh produknya ya layak untuk target market seperti ini. Berarti kita tulisan segmentasi customer-nya target market sudah sesuai dengan produk kita. Nah, lalu dari segi marketing mix 4P, karena tadi kita menuliskan target market kita adalah mayoritas pria dan berbelanja secara online, maka kita tuliskan marketing mixnya ini pemasaran dilakukan secara online di sosial media dan marketplace. Dibutuhkan pendekatan dengan cara karena tadi kita menawarkan harga yang murah, berarti kita dibutuhkan pendekatan dengan cara promo discount, lalu endorsement influencer dan Instagram ads. Lalu secara analisa kompetitor, produk kita bersaing dengan brand lain. Keunggulannya apa? Keunggulan produk kita adalah dari segi bahan baku. Bahan baku yang bagus, yang sangat berkualitas, kita tulis inilah. Tapi harganya murah. Kita tulis gini dulu lah. Siap ya? Nah, sekarang kesimpulan totalnya. Brand kita yang menjual produk kemeja ini secara target market sudah sesuai, secara marketing akan dilakukan pemasaran full secara online dan pada promosinya akan menguatkan kesan barang berkualitas tapi murah. Jadi kita akan mengutamakan kuantitas penjualan dibanding menaikkan harga satuan. Beres deh. Jadi kebayangkan, misalkan kalian mau memulai usahanya nih, produknya sudah diproduksi, tinggal melakukan pemasaran, kalian udah kebayang apa yang akan pertama kita lakukan. Kita langsung
pemasarannya secara online. Kita bikin marketplace-nya semua, sosial medianya kita buat, langsung kita boost. Ibaratnya ke endorsement ke influencernya siapa aja nih kita cari. Kita kan udah ada budget marketingnya. Kita pasarin, kita lihat nih evaluasinya gimana, peningkatan follower sama penjualannya gimana. Nah, kalau kalian melakukannya secara kalau kalian melakukannya tidak tanpa riset. Jadi kalau kalian melakukannya tanpa riset, kalian ini akan sama aja kayak buang-buang uang, karena ibaratnya kalian produksi nih banyak, tapi kalian nggak tahu sebenarnya siapa kompetitor kalian. Dengan kalian mengetahui kompetitor kalian, kalian akan lebih uh, terorganisir dan lebih efektif dalam melakukan pemasarannya kalian. Karena kalian tahu kan, ibaratnya kita akan bersaing dengan brand C nih. Dari segi harga mereka lebih murah, tapi kita dari segi bahan lebih bagus dan harga kita nggak beda jauh. Itu kelebihannya. Dibandingkan brand B, kita ada kelebihannya lagi di segi harga. Dibanding brand A, kita ada kelebihannya lagi dari segi bahan bakunya. Nah, itu yang akan membedakan kita dengan uh, kompetitor kita. Nah, bedanya kalau misalkan ternyata dari hasil ini poin kalian lebih kecil, berarti kalian harus meningkatkan sebenarnya peluang kita tuh ada di mana sih? Nah, misalkan ternyata peluang kita ada di harga nih, ya udah kita berarti turunin kualitas bahannya. Kita jual yang sesuai harga market, kayak gitulah kurang lebihnya. Dan diharapkan kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri dari target market yang udah dibuat ini. Nah, kurang lebih sih sudah selesai tutorialnya. Lama juga ya. Dan so this PowerPoint file it's just a template. Then what's matter? Your idea matter. Nah, semoga template ini membantu. Kalau ada masukan, kalian bisa email ke kita. Kalian bisa juga di DM ke Instagram kita. Ibaratnya kita sempurnakan template inilah. Kurang lebih begitu. Kalau kalian suka template ini, kalian merasa template ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan juga kalian bisa follow kita tangankanan.bandung dan sidea.co. Oke, akhir kata, terima kasih banyak. Salam sukses atau salam apa ya? Salam sukses lah. Oke, thank you.